Assalamualaikum warga sekalian. Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam saya mengikuti kegiatan Pramusrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan tahun 2025 tingkat kelurahan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM yang diketuai Bapak Syafruddin Apto dan Sekretaris Bapak Latif Purwanegara. Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Bapak Lurah, Bapak Abdul Manan, dan Sekretaris Bapak Saiful Bahri. Artinya pertemuan ini sangat penting. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghimpun dan memfinalisasi usulan-usulan program pembangunan dari tingkat RW yang telah dibahas di tingkat RW masing-masing pada hari sebelumnya. Nah, musyawarah tingkat RW sendiri dilakukan untuk menghimpun dan menetapkan usulan pembangunan dari para ketua RT yang dianggap prioritas sehingga layak untuk direalisasikan pada tahun 2026 nanti. Nah, pada hari sebelumnya, 8 ketua RW yang ada di Kelurahan Kukusan ini menyelenggarakan musrenbang di RW masing-masing. Ada yang mengadakannya di aula setempat, ada yang mengadakannya di kafe, bahkan ada yang mengadakannya di villa atau hotel. Keren. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kegiatan musrenbang tingkat RW ini untuk memastikan suasananya tetap nyaman dan para ketua RT dapat menerima apapun hasilnya dan dapat menyepakatinya. Nah, karena anggaran pembangunan setiap RW dibatasi, nah berapa anggaran nanti di video berikutnya atau setelah ini Pak LPM akan menjelaskannya. Jadi tidak mungkin seluruh usulan ketua RT akan terakomodir. Bahkan musrenbang RW 4 sendiri yang RT kita ini harus dilakukan sampai 2 kali. Karena pada pertemuan pertama itu belum ada kesepakatan. Karena ini tidak mudah ya. Nah, kenapa? Karena pasti ada banyak perdebatan di dalamnya. Begini, saya akan menceritakan suasana musrenbang di RW 04. Dan saya rasa kurang lebih di RW-RW lain juga ya relatif sama lah ya. Sayang saya tidak buatkan videonya, tapi kurang lebih bisa saya sampaikan demikian. Jadi RW 4 ini ketuanya Bapak Dedi Setiadi, memiliki 6 RT di bawahnya. Jadi yang menghadiri kegiatan musrenbang tingkat RW ini adalah para ketua RT atau yang mewakilinya. Begini, semua ketua RT pasti menginginkan pembangunan di lingkungannya berjalan dengan baik. Mereka, termasuk saya, pasti sudah melakukan pemetaan pembangunan apa yang dibutuhkan di lingkungannya, seperti drainase atau saluran air, pengaspalan, mungkin ada warga yang rumahnya perlu bantuan renovasi tapi tidak mampu, dan banyak lainnya. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang diusulkan pada musrenbang tingkat RW. Nah, pastinya para ketua RT ini menginginkan usulannya lah yang diterima dan direalisasikan di tahun 2026. Nah, di sini diskusi dan perdebatan terjadi. Masing-masing RT memberikan argumen yang tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada ketua RW dan ketua RT lainnya bahwa usulannya ini layak untuk diprioritaskan dan dapat direalisasikan di 2026. Nah, pastinya para ketua RT melakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi ya, tapi atas dasar kecintaan kepada lingkungannya. Jadi saya salut dan hormat kepada para ketua RT dan ketua RW dimanapun, khususnya di lingkungan
Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dalam musrenbang RW, kejelian dan kepekaan Ketua RW sangat diperlukan. Ketua RW 4 sendiri, Pak Dedi ya, saya rasa telah baik memimpin jalannya musyawarah ini. Terlebih adanya pendampingan dari Pak LPM nih, Pak Saprudin, dan Pak Sekjen Pak Latif pada kegiatan ini. Jadi mereka itu keliling dari RW ke RW untuk melakukan pendampingan pada kegiatan musyawarah di tingkat RW. Ini di situ dari pihak LPM mendampingi dan memberikan pandangan-pandangan atas setiap usulan para ketua RT, dan ini sangat membantu ya, sehingga musyawarah lebih terarah dan efektif. Nah, musrenbang RW 4 sendiri akhirnya menghasilkan beberapa program yang disepakati oleh seluruh ketua RT. Saya sendiri mengusulkan beberapa program, salah satunya adalah drainase atau saluran air di Jalan Mustafa, dan bantuan RTLH atau rumah tidak layak huni untuk 3 warga, yang salah satu warganya sudah kita buatkan videonya di beberapa hari yang lalu. Nah, hasil dari musrenbang tingkat RW inilah yang disampaikan, dibahas dan difinalisasi pada kegiatan pra-musrenbang Kelurahan Kukusan tadi malam. Nah, berikut kurang lebih cuplikan kegiatannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum PLPM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Apa kabar? Baik. Warga sekalian, saya sudah bersama Bapak LPM nih, Ketua LPM, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ya Pak. Beliau tuan rumah saat ini. Kelurahan Kukusan, tuan rumah pra-musrenbang saat ini. Mungkin pertanyaan awal Pak LPM, musrenbang itu apa ya? Musrenbang itu musyawarah pembangunan ya. Itu program nasional ya. Program nasional, ada program musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan ide nasional juga ada musrenbang. Dalam konteks saat ini kita berarti musrenbang tingkat kota. Tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan. Oh, tingkat kelurahan. Kukusan. Tingkat kelurahan Kukusan. Itu tahapannya. Tahapannya ya. Itu kan musrenbang kan memang usulan dari masing-masing lingkungan, RT, RW, kelurahan. Kelurahan. Jadi pembangunan yang selama ini terjadi di tingkat RT, entah itu pembangunan drainase, aspal dan lainnya, itu infra dan non infra ya. Infra dan non infra melalui proses ini. Iya, itu semua itu berdasarkan usulan dari masyarakat. Siapa masyarakat yang itu dari tingkat terbawah RT, Pak. Dari RT terus ke RW, RW dimusyawarahkan apa yang menjadi prioritas daripada kebutuhan di tiap-tiap wilayah. Wilayah siapa ya, RT, masuk ke RW. Sengaja. Kalau peran dan fungsi LPM dalam musrenbang ini apa? Ya, kita kan LPM kan adalah mitra ya. Mitra pemerintah kelurahan. Ya, kalau kita ini memang mengakomodir, terus kita memprogramkan, terus dari LPM itu nanti dengan pihak kelurahan, udah pasti pihak kelurahan pun juga terlibat dalam hal ini. Dengan pihak kelurahan itu kan itu ada Pak Lurah, ada Kasih Kemas, Kasih Ekbang, itu semua menjadi bagian tim antara LPM dengan pihak kelurahan, dan ini pemerintah. Jadi kalau secara alur usulan itu dari tingkat RT menyusun programnya, usulan disampaikan ke RW, RW nanti disampaikan ke LPM, nanti LPM akan dibahas lagi di kelurahan, kelurahan setelah itu kecamatan, iya, setelah kecamatan tingkat kota. Apakah seluruh usulan yang sampai ke kota itu akan udah pasti realisasi? Enggak. Oh, enggak juga ya. Yang penting data itu udah masuk dulu. Sesuai dengan usulannya apa, tentang pembangunan infrastruktur, tentang posyandu, artinya kesehatan,
Terus semua itu harus tercatat di pemerintah kota. Kalau nggak tercatat dalam SIPD namanya, itu nggak bisa realisasi, termasuk RTLH lah ya. Karena sumber daripada musrenbang itu kan memang ada dari unsur dana kelurahan yang untuk tahun 2025-2026 atas sebuah kebijakan yang baru oleh Wali Kota Depok. Terus nanti di musyawarahkan yang sekarang ini kan tiap RW dapat 300 juta. Yang sebelumnya kan setiap kelurahan 2,5. Oh iya. Ya mungkin sebelum jawab, ya? Mungkin saya awali dengan pertanyaannya itu menarik ya Pak. Kata sekarang kan ada perubahan kebijakannya Pak, yang katanya di tahun 2026 ya akan berlaku ya. Setiap RW akan mendapatkan semacam jatah ya, kuota gitu ya, 300 juta. Dana bantuan 300 juta. Mungkin bisa sampaikan yang sebelumnya bagaimana, terus kebijakan ini bagaimana, apa dampak baik dan pros konsnya gitu, baik buruknya. Kalau sekarang itu memang lebih adil ya. Lebih adil dengan setiap RW itu 300 juta tuh adil. Adil ya. Kalau dulu kan 2,5 M tuh setiap kelurahan flat ya. 2,5 M. Iya, dan kegiatan non infra dan infrastruktur. Kalau dulu itu semua kelurahan 2,5, mau RW-nya mau 29 kah, 20 RW, 17 RW, sama lah 2,5 itu. Nah kalau sekarang dengan ada sebuah perubahan kebijakan pemerintah Kota Depok, setiap RW 300 juta. Jadi sekarang bantuan subsidi pembangunan itu masing-masing sesuai dengan jumlah RW. Artinya bahwa setiap kelurahan itu tidak sama. Ada yang berkurang. Contoh kalau RW Kukusan cuma 8 dikali 300 juta cuma 2,4 M. Tapi kelurahan lain yang RW-nya ada 20 dikali 300 juta berarti berapa? 6. Berarti 6 M. 6 M ya. Iya, berarti 6 M. Ya, jadi sekarang saya lihat perubahan kebijakan yang bagus ya. Jadi sekarang adil kan tidak harus sama. Iya betul. Kalau dulu kan adil, tapi pembagian anggaran itu jadi sangat kecil ketika wilayahnya dulu sama, belum tentu adil. Dulu sama ya 2,5 M itu flat gitu ya. Kalau sekarang lebih adil lah, walaupun emang beda-beda tiap kelurahannya. Kan tidak harus sama. Betul. Ya, seperti tadi ketika Kukusan cuma 8 RW, tapi kelurahannya 20 RW, berarti dia harus dapatnya jatah bantuan itu lebih besar sesuai dengan jumlah RW-nya. Oke. Tapi dikaitkan dengan kelurahan Kukusan yang 8 RW, sebelumnya kan kelurahan ini dapat 2,5 M ya Pak? Iya. Kalau sekarang dijumlahkan yang 300 juta dikali 8 kan hanya 2,4 ya? Jadi berkurang. Berkurang ya, itu bisa dikatakan lebih tidak menguntungkan nggak Pak? Sebenarnya enggak sih. Enggak juga. Jadi lebih merata lah. Apalagi kan semuanya nilai pembagian anggarannya kan merata. Kalau bukan enggak. Ada yang RW ini kebagiannya dihitung itu cuma di 100 juta. Ada yang RW tertentu cuma hanya 80 juta misalnya. Kalau sekarang semua sama. Saya ya cukup bagus untuk program yang sekarang. Jadi Pak LPM secara tegas menyatakan kebijakan ini sangat baik, sangat baik dan akan kita dukung lah ya. Ya, saya pikir ini adil lah. Adil, tadi saya bilang adil tidak harus sama. Baik. Jadi para ketua RW juga kan dikasih usulan yang sangat fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing. Yang paling tahu kebutuhan kan masing-masing Pak LPM ya. Kalau dulu kan kita kan dulu itu ya karena dananya cekat, terbatas, mepet, ya kita juga membuat program pembangunan juga agak terbatas lah. Kayak gitu. Oke Pak LPM, nanti mungkin saya juga akan ngusulin beberapa program di RT, mudah-mudahan nanti diakomodir, amin. Iya. Sukses acaranya Pak LPM. Iya. Selamat malam, makasih. Nanti saya ikutin acaranya. Makasih. Selamat makan. Iya, makasih. Makasih. Siap, makasih. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Jeni Ismail, terima kasih Pak Jeni Ismail. Yang saya hormati para ketua
RW 1 sampai dengan 8 yang didampingi oleh 2 RT ya, 2 RT dan Tuan Karang Taruna. Yang selamat juga para pengurus LPM yang malam hari ini hadir dalam rangka Rebuk RW. Ya, tadi Bu mudah-mudahan sekarang memang tingkat kelurahan yang sesuai dengan schedule yang disampaikan oleh pemerintah kota. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih doa ya Pak Yosef kepada LPM yang yang pertama karena memang pada kesempatan hari ini tadinya tidak ada kata-kata untuk saya bicara ya, tapi menyalip. Jadi saya grogi dan laki udah mati rokok, jadi terburu-buru. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya hormati Pak Lurah, yang kedua tokoh masyarakat, orang yang paling tua Bapak Jian Ismail, yang ketiganya Pak Ketua RW beserta jajarannya, Bapak Ketua RW 1 sampai dengan 8, juga rekan-rekan dari juta. Jadi volumenya kita kecilin, itu gimana Pak? Bisa nggak? Ya, terima kasih. Terkait posyandu dibolehkan, ya kan, menyesuaikan asal jangan berkurang dari persyaratan yaitu 30 meter persegi sampai 50. itu kewenangan PR 02. Segala konsekuensi depannya PR 02 nanti yang bisa meminimalisir terjadi sesuatu yang dianggap tidak nyaman gitu. Jadi jangan digeser karena itu udah ada hasil musyawarah di RW 02. Biar aja mangkot ke jalan. Ya, karena RW 05 itu mangkot lanjut tahun 2005 nilainya 100 berapa mangkot? Benar. 197 juta sama tuh. Jadi biar 2025 ada mangkot ya? Ada. Udah kita di RW 05. Di RW 3 mah nggak jauh dari air, ya nggak jauh dari air karena kita lagi membangun untuk drainase minimal mimi ada banyak kayak gitu. Yang pertama di Jalan Galur RT 2 RW 3 itu ada drainase 64 meter ya dengan unitnya. Kemudian kita beralih ke RW 04. Ini RW 04 sampai 2 kali kita ngadain untuk RW. Oke, saya sampaikan untuk RW 04 nilai nominal yang diajukan dalam kegiatan berbasis RW itu sebesar 299.998.650 rupiah. Sisa anggaran 1.350. Keren dong. Dimana dengan prioritas yaitu posyandu dan saluran drainase. Oke, RW 03 bungkus. Sempat. Berani didatangi. Saya undang di HW sebetulnya Pak. Saya sudah siapkan kendaraan, saya sudah siapkan penginapan, saya sudah siapkan konsumsi, bahkan amplop saya sudah siapkan. Saya ternyata nggak berani datang. Gitu. Jadi singkat saja Pak, saya kira malam ini di sini sampai jam berapa Pak? 10. Setelah itu kita akan lanjutkan di kafe cuci mulut Pak, gimana? Silakan. Ya, saya undang Pak Latif. 4 jam. Ya, saya undang Pak Latif nanti di kafe cuci mulut. Kalau ada yang mau nemenin silahkan. Begitu. Kita kita akan bahas sampai tuntas. Ya, malam ini juga. Saya kira itu aja Pak komentar saya sih. Gitu ya. Siap. Tapi amplop saya udah nggak siapkan lagi. Iya, kalau cuma ngopi aja ayolah gitu ya. Terima kasih Pak. Saya salam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengajukan permohonan untuk kegiatan bangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.